Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto dengan nomor induk mahasiswa 31201017. Kepada yang terhormat Bapak Ahmadul Muji, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai OSI layer. Baik, kita langsung masuk pada pengertian OSI layer. Apa itu OSI layer? Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection, di mana pada model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Pada tiap-tiap layernya ini memiliki definisi atau fungsi yang berbeda. Sehingga bisa dikatakan OSI ini adalah sebagai fondasi pada jaringan komputer, atau juga bisa dikatakan bahwa OSI ini menggambarkan tentang bagaimana perjalanan data bisa terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Di sini terdapat gambar atau capture gambar, yaitu 7 layer pada atau yang paling bawah ini adalah physical layer, kemudian layer yang kedua adalah data link layer, kemudian yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, kemudian ada yang kelima session layer, kemudian yang keenam adalah presentation layer, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah application layer. Kita akan coba membahas fungsi dari masing-masing ketujuh layer tersebut. Masuk pada layer yang pertama, yaitu physical layer, di mana pada physical layer ini untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, kemudian topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Dapat disimpulkan secara garis besar atau di garis bawahi bahwa layer fisik atau physical layer ini tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengurusi semua media fisik yang digunakan pada jaringan komputer. Kemudian untuk layer yang kedua atau tingkatan yang kedua pada OSI, yaitu data link layer, di mana fungsinya adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, kemudian flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control, DES atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, kemudian bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi dari IEEE 802 membagi tingkatan ini menjadi dua tingkatan yang lebih kecil, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control. Sehingga dapat digarisbawahi juga untuk di layer yang kedua ini dapat mengubah bit-bit yang diproses dari layer fisik tadi atau physical layer agar dapat diproses ke layer berikutnya. Karena pada layer fisik ini kan berkomunikasi dengan bit 1 dan 0, sehingga tugas layer dari data link ini adalah merubahnya menjadi data untuk diproses. Kemudian untuk layer yang ketiga, yaitu network layer, di mana berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Sehingga singkatnya, di network layer ini bertugas untuk mengarahkan paket atau data mau dikemanakan,
Sehingga router pun dikategorikan sebagai perangkat yang bekerja pada network layer ini. Kemudian untuk layer yang keempat yaitu transport layer, berfungsi untuk memindahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Secara garis besarnya, pada layer ini itu bertugas menjaga agar paket atau data yang telah diarahkan tujuannya oleh layer network dapat sampai ke tujuan. Kemudian berlanjut pada layer yang kelima, yaitu session layer, di mana pada session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa pada session layer ini akan menjaga agar koneksi dua arahnya tetap berlangsung dan sinkron. Jadi antara request dan respon itu akan terjaga pada session layer ini. Kemudian berlanjut pada layer yang keenam atau lapisan yang keenam yaitu presentation layer, di mana fungsinya adalah untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation atau dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protokol atau RDP. Pada lapisan yang keenam ini bisa kita garis bawahi bahwa pada layer ini tuh bertugas agar merubah paket yang akan dikirimkan dapat dipahami oleh pihak tujuannya. Kemudian berlanjut pada layer yang ketujuh atau lapisan yang ketujuh, dan ini adalah lapisan yang terakhir pada OC layer, yaitu application layer, di mana fungsinya adalah sebagai antarmuka atau interface dengan aplikasi fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP atau Hypertext Terminal, kemudian FTP, kemudian SMTP, dan NFS. Atau dapat digarisbawahi pada lapisan yang terakhir ini adalah bentuk software yang menggunakan jaringan. Sehingga dari keseluruhan layer 7 layer dari OC layer ini dapat kita simpulkan bahwa layer pertama itu bertugas sebagai bentuk lapisan fisik dari jaringan itu seperti Wi-Fi, fiber optik. Kemudian layer yang kedua ini akan merubah bit-bit yang diterima Wi-Fi atau FO atau fiber optik dari tetangganya atau sumber yang menghubungi dan diarahkan ke layer ketiga. Lalu pada layer ketiga akan mencek data yang diterima dari mana. Setelah diketahui data diterima dari mana, ibaratnya ini sudah dikenal atau sudah saling mengenal, layer 3 penerima tadi akan menghubungi layer 3 sumber. Kemudian meminta bantuan layer keempat untuk menjaga agar dapat menghubungi si sumber dan mengatakan, saya kenal kamu, lalu kamu mau apa? Kemudian setelah dapat menghubungi sumber, layer yang kelima akan bertanggung jawab menjaga agar kedua koneksi ini dapat terus berlangsung dan tersinkronisasi. Selanjutnya, layer yang keenam akan saling bertukar data, maksudnya layer ketiga kan bertanya, kamu mau apa? Nah, kemudian layer yang keenam ini akan berkomunikasi. Setelah berkomunikasi, layer keenam akan menerjemahkan hasil komunikasinya agar dipahami layer ketujuh atau application layer.
Selanjutnya, layer 7 yang memproses mau apanya si sumber tadi. Begitu lebih kurang maksud dari OC layer tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.